Sebenarnya hari ini saya akan merilis pengungkapan kasus narkoba jenis ganja yang kita ungkap sebanyak 1 kilo. Tapi ada yang menarik dalam proses pengungkapan kasus yang lainnya. Di akhir Agustus kemarin, kami mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Sewon, Bantul, bahwa di salah satu kos mahasiswa itu sering diduga melakukan pesta narkoba seperti itu. Kemudian kita dalami informasi tersebut dan setelah kita sudah dapat bahan keterangan yang jelas, kita melaksanakan penangkapan. Pada saat kita melakukan penangkapan, kita mengamankan 4 terlapor ya, diduga menggunakan narkoba jenis ganja. Kemudian kita melakukan penggeledahan dan kita temukan barang bukti seperti yang ini, ada sekitar 0,34 gram ya. Dan kami pikir ini adalah narkotika. Begitu. Setelah demikian kita bawa ke kantor, kemudian kita melaksanakan cek urin di Bitdokes. Ternyata hasil cek urinnya keempat terduga ini negatif begitu. Sehingga kita tanyakan kepada yang kita amankan tersebut bahwa yang Anda gunakan itu jenis apa. Dia mengatakan bahwa saya menggunakan ini namanya Godseed gitu. Setelah kita mendengarkan, itu juga istilah yang aneh buat kita. Sehingga kami kirim barang bukti ini ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk mengetahui sebenarnya bahan ini mengandung zat apa begitu. Karena menurut hasil pemeriksaan keempat terduga yang kita amankan ini, dia mengatakan dia menggunakan ini dengan dilinting, kemudian diisap seperti ganja. Setengah jam kemudian pengguna ini merasa fly seperti itu. Jadi efeknya seperti menggunakan ganja. Karena dari salah satu orang yang kita amankan ini juga merupakan pengguna. Jadi dia bisa membandingkan efeknya seperti itu. Kemudian setelah kita kirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang, kemudian tanggal 27 Agustus kemarin sudah turun hasil labnya. Dari petugas lab mengatakan bahwa barang bukti yang kami kirim itu bukan merupakan narkotika. Jadi tidak termasuk daftar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 tentang narkotika. Tetapi mengandung zat baisilin, mempunyai efek depresan dan tidak membuat mengantuk. Ini jadi permasalahan buat kita. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa kalau demikian adanya, bahwa saat ini saya juga mengatakan bahwa ini adalah narkotika jenis baru. Kami mendapat informasi dari BNN bahwa seluruh dunia itu ada 300 jenis narkotika jenis baru yang sudah beredar di dunia ini. Dan masuk ke Indonesia ini sudah ada 30 jenis. Kemungkinan barang bukti yang kita sita ini adalah bagian dari narkotika jenis baru itu. Jadi informasinya, tersangka salah satu terduga atas nama RA itu mendapatkan informasi dari media sosial, salah satu akun Facebook, kemudian ditindaklanjuti melalui medsos lain. Di situ dia memesan melalui online, kemudian mentransfer sejumlah uang sebanyak 230.000. Harganya satu paket Godseed ini harganya 200. Itu berapa gram, Pak? Satu paket diperkirakan ada 2 gram. Jadi kalau dari segi harga, sama harganya yang pasaran di Yogyakarta ini. Seperti itu. Kemudian ongkos kirimnya 30. Kemudian menurut informasi dari yang pengguna itu, bahwa 3 hari kemudian barang paketnya datang melalui jasa pengiriman barang, kemudian mereka menggunakan seperti itu. Pak, kan ini kebetulan ada barang bukti narkoba baru dan juga ada ganja. Bisa nggak dibedakan, Pak, ditunjukkan bagaimana perbedaan antara narkoba jenis baru ini dengan ganja yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat? Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak, Pak? Kira-kira perbedaan sekilasnya lah. Kan ini nyaris mirip nih. Kalau kita lihat secara fisik, ya, secara fisik ini hampir sama. Begitu, warnanya juga sama dan terbuat
terdiri juga ini berasal dari daun, salah satu daun begitu. Cuman kami nggak tahu ini daun apa. Tapi kalau kita melihat di media sosial, kita cari di online, kita bisa melihat bahwa ini goat seed ini sama dengan narkotika jenis ganja, tapi dengan jenis yang lain seperti itu. Dan menurut informasi, jenis ini lagi di Amerika. Artinya kemungkinan besar ini berasal dari Amerika? Saya juga tidak bisa memastikan seperti itu, cuman dari media sosial, medsos yang kita baca bahwa jenis narkotika ini lagi rame digunakan di Amerika dengan berganti-ganti nama seperti itu. Jadi masalah sekarang bahwa terhadap 4 terlapor yang kita amankan, 2 diantaranya siswa SMA, 2 mahasiswa, terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan mahasiswi di situ. Berarti artinya ini masih dikaji lagi karena jenis baru ini belum ada di daftar narkotika di Undang-Undang Nomor 35 ya. Jadi secara proses penyidikannya sampai saat ini kita terbentur dari aspek legalitas karena barang ini belum masuk daftar narkotika. Seperti apa, Pak? Ya, ini akan kita laporkan ke pimpinan kami, ke satuan atas, dan mungkin juga merupakan masukan kepada pihak regulasi bahwa secara fakta di lapangan sudah ada narkotika jenis baru yang belum ada tabelnya dalam Undang-Undang 35. Ini mungkin perlu direvisi, dimasukkan sehingga apabila kita temukan seperti ini, kita bisa memproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 99 tentang narkotika. Dan yang paling penting, Mbak, masyarakat harus memahami dan lebih waspada lagi bahwa kita harus mengawasi anak-anak kita, keluarga kita, bahwa bahaya narkoba ini sudah membahayakan kita karena sudah mempunyai jenis baru yang tidak bisa dijamah oleh hukum. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ya. Andi. Semoga masalah ini cepat selesai lah, Pak ya. Baik, terima Ya, kasih. memang demikian jenis narkoba baru atau sering disebut dengan gocet di sosial media. Cara penggunaan atau cara dikonsumsi atau cara mendapatkan jenis narkoba ini juga cukup gampang, yaitu melalui sosial media seperti Kaskus ataupun Facebook ataupun Twitter. Cukup gampang seperti itu, dan memang hal ini sangat mengkhawatirkan karena mengingat di daerah Yogyakarta sendiri banyak sekali pelajar-pelajar atau banyak sekali mahasiswa, sehingga hal ini dapat merusak anak bangsa berikutnya. Demikian yang kami dapat kabarkan, kami kembalikan ke Jakarta.